1 Korintus 3 ayat yang pertama dan kedua kita baca sama-sama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kita nih harus belajar bertumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan, katakan amin. Jangan mau jadi bayi rohani terus. Ukuran kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari berapa lama dia jadi orang Kristen. Bisa jadi dari bayi dia udah jadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen, tapi dia tidak dewasa dalam Tuhan. Banyak orang bahkan yang mungkin sudah menjadi pemimpin di gereja, sudah melayani, tapi nggak dewasa. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Anak-anak yang terus diberi susu dari bayi sampai usia balita itu biasanya nggak suka makan makanan keras. Staf saya punya anak yang baru berusia 7 tahun. Waktu dia masih kecil dia tinggal sama omanya. Dan selama 5 tahun sama omanya itu dikasihnya susu terus. Minum susu kencang, 1 bulan bisa sampai 2 juta beli susu. Apa yang terjadi ketika mulai ikut mamahnya? Mamahnya bingung. Budget susu sebulan 2 juta lumayan ya ibu-ibu. Buat yang kaya raya ya nggak masalah. Tapi buat mereka yang sederhana ya, middle class cukup berat. Akhirnya anaknya mulai dipaksa makan. Apa yang terjadi? Nggak suka makan makanan keras. Kalau dikasih ayam malas ngunyah. Makan ikan juga malas. Nasi nggak suka. Maunya susu dan susu dan susu. Kencang minum susunya. Nah, anak-anak yang udah biasa minum susu sampai besar itu nggak suka makanan keras. Sehingga pertumbuhan anak ini terganggu. Dia rentan terhadap penyakit. Suka sakit-sakitan. Jadi staf saya ini suka izin karena anaknya sakit gitu ya. Dan apa yang menyebabkan? Karena ternyata asupan gizi yang kurang dan dia gampang terpapar penyakit karena dititipkan di childcare. Sama halnya dengan orang-orang Kristen yang gak suka makanan keras. Sukanya susu-susu, khotbah yang lucu-lucu. Kalau dikhotbahin yang keras dikit tersinggung sakit hati ya. Makanya banyak orang yang komen gak suka sama saya karena khotbahnya keras. Tapi masalahnya kalau Anda tidak suka makanan keras, Anda tidak bisa bertumbuh jadi dewasa. Mungkin jadi besar seperti anak-anak ini, tapi rentan sama dosa dan gampang dipengaruhi sama godaan dunia. Mari belajar bertumbuh dewasa, ada 3 tanda kedewasaan dan kita akan belajar bagaimana menjadi dewasa. Yang pertama, tanda kedewasaan itu bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Katakan sama-sama, bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Ibrani 13 ayat yang ke-17 kita baca. 3, 2, 1. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang sudah dewasa rohani. Kenapa? Karena dia harus bisa bertanggung jawab atas hidup orang banyak. Salah satu kriteria seorang pemimpin yang dewasa adalah dia bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Orang yang suka menyalahkan orang lain, victim mentality, nggak bisa jadi pemimpin. Karena ketika bawahan saya bikin salah, saya yang maju menghadapinya. Saya yang melindungi bawahan saya dan berkata, maaf saya yang salah. Berkali-kali ketika ada jemaat yang marah sama salah satu leader di ICI, terus mencecar, terus menyalahkan. Dan staf saya keras, gak mau minta maaf, saya yang minta maaf. Saya bilang, maaf mungkin saya gagal mengajar bawahan saya. Saya yang minta maaf atas kesalahan staf saya. Seorang pemimpin yang baik harus berani bertanggung jawab atas hidup orang banyak. Berdiri buat bawahannya, bukannya nyodorin bawahannya untuk melindungi dia.
Seorang pemimpin yang baik harus bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Nah, kalau Anda mau belajar jadi dewasa, orang yang dewasa bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar jadi dewasa, kita harus keluar dari fokus kepentingan diri sendiri. Katakan, saya tidak boleh fokus pada diri sendiri. 3, 2, 1. Kalau Anda mau belajar dewasa, Anda nggak bisa fokusnya sama kepentinganmu aja. Nggak bisa fokusmu mencari keuntungan pribadi, nggak bisa. Orang kalau mau belajar bertanggung jawab atas orang lain, mesti mikirin orang lain. Ada orang lain di hatinya, lebih dari dirinya sendiri. Filipi 2:4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang tua nggak akan jadi dewasa kalau nggak mau ngurus anak. Tapi seorang mama menjadi dewasa ketika dia menyingkirkan kepentingannya sendiri. Badannya nggak diurus, dia cuma ngurus anak. Dia mengorbankan dirinya. Seorang ayah bekerja keras, mengorbankan kepentingan sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Baru bisa jadi dewasa. Nah, orang yang kalau nikah nggak mau punya anak, ya gimana mau belajar dewasa? Nggak mau belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Hanya orang dewasa yang bisa mengurus orang lain. Filipi 2 ayat 19, kita belajar dari Rasul Paulus. Kita baca ayat 19 sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini ciri orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu dikatakan gini, begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sementara gak ada yang seperti dia. Yang lain itu mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Orang gak akan bisa jadi dewasa kalau mikirnya saya, gak mikirin orang lain. Dan pergumulan yang tersulit dalam pelayanan saya adalah menemukan orang yang sehati dan sepikir. Yang kalau saya tuh mau pergi, bisa saya titipin gitu loh. Bisa mengerjakan yang harus dikerjakan seperti seolah-olah itu saya. Paham ya? Jadi seperti gini. Satu kali staf saya sakit. Saya ini lagi di luar waktu itu. Lalu saya bilang begini sama tim di Jakarta. Saya sebut salah satu staf. Saya sebut namanya. Kenapa selalu dia? Karena saya lihat dia yang paling perhatian. Tolong urus ya. Tolong bawa ke rumah sakit, tolong urus baik-baik. Anak-anak saya ini dan staf-staf saya sudah tahu mamah tuh standarnya seperti apa kalau ngurus orang. Kalau memperlakukan tamu tuh standarnya seperti apa. Mereka paham sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ketika saya pulang dan saya ke rumah sakit mengunjungi staf saya ini. Apa yang terjadi? Rumah sakitnya jelek banget. Gak terurus, staf saya hampir mati. Saya nangis, saya sedih, saya marah. Saya bilang, kalian ini gak punya kasih. Kenapa kalian perlakukan dia seperti ini? Kenapa kalian gak bisa melihat dia seperti dirimu sendiri? Yang nganterin ke rumah sakit aja ngoceh-ngoceh. Aduh, udah mau pulang belum nih, digigitin nyamuk nih. Bayangin, saya marah. Tiba-tiba anak saya bilang gini, anak asuh saya. Maaf mama. Kami sebenarnya sudah tahu standarnya mama. Maaf kalau enggak seperti yang mama mau. Udah tahu. Kalau saya pasti pilih rumah sakit yang bagus. Kita tuh enggak pelit. Urus yang baik. Hampir mati orang. Rumah sakit itu terlalu keterlaluan. Saya enggak sebut namanya. Staf saya itu salah diagnosa. Salah dikasih obat. Ginjalnya harus dicuci, kamu bayangkan. Hampir lewat itu staf saya nangis. Dan saya kecewa sama tim saya, jujur sampai hari ini.
Saya belum ketemu orang yang bisa ngurus yayasan seperti saya. Bisa peduli sama anak-anak seperti saya. Bisa sayang sama mereka seperti saya, itu belum nemu. Makanya mudah-mudahan Tuhan kasih saya umur panjang. Amin. Sampai saya tuh kadang-kadang mikir gini, cari orang yang mengerjakan pelayanan untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Itu sulit. Anda perlu punya hati, aku lakukan ini tuh untuk Tuhan. Jadi aku lakukan yang terbaik. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak demi namaku, dia menyambut aku. Anda pikir ya, orang bilang gini sama saya, itu anak-anak pedalaman bukan anak kamu, ngapain kamu urusin? Itu anak orang miskin, bukan anak kamu. Ngapain kamu sekolahin? Ngapain kamu berjuang buat hidup orang lain? Orang kalau bisa masih mikir gitu, berarti tidak mikirin kepentingan Kristus. Orang kalau dewasa itu mikirin orang lain. Gak mikir diri sendiri. Contoh, hanya kakak yang sudah dewasa yang bisa bantu ngurus adik-adiknya, setuju? Coba kakaknya sudah gede tapi masih kayak anak kecil gitu. Anda berani tinggalin anak Anda di rumah yang kecil? Aduh, bisa mati kecekok sendok. Filipi 2 ayat 22 tadi dikatakan Timotius itu kesetiaannya telah teruji. Bahwa ia telah menolong Rasul Paulus dalam pelayanan Injil. Sama seperti anak menolong bapaknya. Anak yang sudah dewasa. Yang bisa mengambil bagian dalam tanggung jawab orang tuanya. Yang mengerti katakan amin. Contoh, tidak usah susah-susah lah. Anak-anak yang baru besar. Kalau mereka udah mulai dewasa nih, Anda bisa lihat. Mereka mau ambil bagian dalam tanggung jawab ngurus rumah. Contoh, bantu mama cuci piring, bantu di dapur, bantu sapu nyepel. Kalau tahu nggak punya pembantu di rumah, dia nggak onggak-onggak kaki, dia bantuin mamahnya, mandiin adiknya. Paling minim gini, rapiin kamar sendiri deh. Saya ketemu anak umur udah 20, nyuci baju sendiri aja nggak mau. Anak gadis, maaf, pakaian dalam aja masih mamanya yang cuciin. Umur 20-an. Bantu nyapu gak mau. Alasannya sibuk. Mamanya juga sibuk. Masak gak mau. Beresin rumah gak mau. Jujur ya, saya paling gak betah ke rumah orang yang berantakan. Saya kasihan sama mamahnya. Gak punya pembantu, mamanya sendirian yang bersihin, nyapu, ngepel, nyuci, setrika, masak. Anak cewek gede-gede, gak ada satupun yang mau bantu. Anak saya dari kecil umur 8 tahun ikut saya pelayanan kemanapun. Chloe Zoe bantu mama jemur baju. Chloe bantu saya setrika. Sekarang anak saya luar biasa. Dia lihat pembantu sibuk masak, dia setrika sendiri. Anak kalau udah besar cuma taunya pacaran. Main, bukannya ngambil tanggung jawab bantu orang tua, bikin malu. Kalau dibilangin kamu masih kecil gak terima. Anak kalau sudah mau dianggap dewasa, harus bantu orang tua. Jangan udah lulus kuliah, bukannya kerja, malah main game. Tidur larut malam, bangun siang. Harusnya bantu orang tua, bukan bebanin orang tua. Anak umur 20-an tahun, udah lulus kuliah, kalau masih gak kerja, jangan dikasih makan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Anak-anak yang kalau sudah mulai beranjak dewasa, kalau mau dianggap dewasa sama orang tua, harus bisa ngurus diri sendiri. Bu Heni, banyak anak muda bilang gini, Kak Heni, orang tua saya toksik, banyak ngatur. Saya nggak cocok dekat sama orang tua saya, apa yang saya harus lakukan? Saya jawab sederhana, mandirilah, pindahlah, ongkosi dirimu sendiri, kasih duit orang tuamu. Orang tua itu kalau dikasih uang sama anak biarpun sedikit senang saya kasih tahu. Pasti diam dia. Cobain aja. Nih yang sudah pengen nikah, yang pengen nikah angkat tangan. Hanya yang sudah dewasa yang boleh nikah. Katakan amin. Anda kalau mau nikah tuh harus sudah bisa ngurus orang lain. Harus sudah bisa punya tanggung jawab mengurus orang lain. Oh enggak dong Bu Heni. Kita kalau nikah urus diri sendiri. Saya cuci WC saya, suami saya cuci WC suami saya sendiri. Lu pikir kawin gampang?
Pecah lu kapal, gue bilangin. Amsal 24 ayat 27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Mau kawin kok minta mama. Pestain saya ya ma yang megah-megah. Apa-apa minta papa. Kalau kamu dewasa, kamu ambil tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Nabung buat kawinanmu. Jangan yang megah-megah buat apa? Saya kasih tahu. Orang makan happy-happy satu hari, habis itu kamu hidupin seumur hidup. Yang harus dipersiapkan tuh pernikahan, bukan pestanya. Jadi Cinderella satu malam. Forget it, habis itu lu jadi inem selamanya. Tanda kedewasaan bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar menjadi dewasa, kita harus keluar dari fokus kepentingan diri sendiri. Katakan amin. Yang kedua, tanda kedewasaan adalah menghidupi firman. Katakan sama-sama yuk. Menghidupi orang yang dewasa dalam iman. Hidupnya terbukti telah menjadi teladan menghidupi firman. Lukas 6 ayat 39, Yesus berkata gini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang kalau mau jadi pengajar harus dewasa. Pengajar itu bukan cuma knowledge. Tahu firman banyak, akhirnya jadi Farisi menghakimi. Orang tuh kalau mau mengajar firman Tuhan harus bisa menghidupi firman. Apa yang Anda mau ajarkan kalau Anda tidak hidupi? Orang buta menuntun orang buta, kata Tuhan Yesus. Kita tidak bisa ngajar firman kalau kita tidak pernah melakukan. Anak muda selalu bilang gini. Gak suka kalau dibilang anak kecil tahu apa gitu ya kan. Nah firman Tuhan mengajar anak muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Anak-anak muda katakan amen. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Orang yang dewasa dalam iman, hidupnya menjadi teladan dalam menghidupi firman di rumah maupun di luar rumah. Dan mampu mengurus keluarganya sendiri. 1 Timotius 3, kita lihat ayat yang kedua. Sama-sama baca. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, bukan 10. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Orang yang dewasa dalam iman terbukti menghidupi firman di dalam rumah dan di luar rumah. Katakan amin. Banyak orang cuma jago kandang atau jago di panggung aja. Tapi kalau Anda dewasa, hidupmu jadi teladan di rumah maupun di luar rumah. Hanya orang yang dewasa yang bisa dipercaya. Katakan amin. Kita nggak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar kepada anak kecil. Anda berani titip kunci rumah atau kunci mobil sama anakmu yang di sekolah minggu? Simpen ya nak, jangan hilang. Kunci berangkas mama, simpen ya, jangan hilang. Berani? Gak berani. Orang yang belum dewasa gak bisa dipercaya. Nah, orang yang mau dipercaya Tuhan dalam pelayanan, dalam bisnis, usaha, Anda pengen dipercaya Tuhan. Anda harus bisa dipercaya Tuhan. Makanya dalam pelayanan tuh kita nggak boleh ngangkat leader dari orang yang baru bertobat. Karena udah pasti mereka belum dewasa. Nah, tanda kedewasaan adalah menghidupi firman. Nah, untuk belajar menjadi dewasa, nggak ada lain. Anda harus belajar menghidupi firman yang Anda baca. Karena ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mengajarkan apa yang Anda lakukan. Amin. Banyak kali pemimpin-pemimpin rohani menjadi batu sandungan. Kenapa?
Karena mereka cuma bisa mengajarkan tapi tidak melakukan. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka imani. They don't walk the talk. Sehingga apa yang terjadi di gereja orang keluar masuk. Kalau Anda mau dewasa, Anda harus ngerti firman dan menghidupi firman. Gue gak peduli seberapa banyak lu tahu. Gue peduli seberapa banyak lu lakukan. Biarpun cuma sedikit. Gak usah aneh-aneh deh. Matius 7:12 deh. Hafalin tuh luar kepala. Masukin di hati. Telen. Dan lakukan. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain perbuat kepada Anda. Treat others the way you want to be treated. Just do that one thing. Renungin dalam-dalam. Kalau gue gak suka direndahin, gue gak boleh ngerendahin orang lain. Kalau gue gak suka dirugikan, gue gak boleh ngerugin orang lain. Kalau gue gak suka dihina, gue gak boleh ngehina orang lain. Segampang itu. Tapi ngelakuinnya gampang gak? Oh. Lakukan. Satu itu aja. Karena firman Tuhan berkata, Yesus yang ngomong. Satu ayat itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Treat others the way you want to be treated. Katakan kanan kirimu, lakukan kepada orang lain seperti kamu mau diperlakukan. Yang terakhir, tanda kedewasaan. Tanda orang yang dewasa, tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Apa sih kekhawatiran orang tua kalau ngelepas anak? Adalah kalau mereka belum cukup dewasa untuk ngerti yang baik dan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Waktu anak kita mau pergi keluar gitu. Kita worry. Paham gak dia kalau diajak temen minum minuman keras itu salah. Yang kita takutkan apa? Anak kita gak ngerti yang baik dan yang jahat. Nah tanda kedewasaan. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5. Kita baca ayat 12-14. 3, 2, 1. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pancar indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dengar baik. Orang yang tidak suka makanan keras, khotbah yang keras, yang mendidik, teguran yang keras, tidak akan dewasa. Katakan amin. Banyak orang Kristen lebih suka khotbah yang lucu-lucu. Saya pun kadang khotbah, saya tidak melucu pun orang tertawa. Bahkan ada yang bilang, Bu Heni lucu, itu tidak sengaja. Makanya lebih banyak marah-marah daripada lucunya katanya. Zaman sekarang, di akhir zaman, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, dikatakan gini, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang mulai pilih-pilih khotbah yang dia suka. Sekarang orang tinggal pencet remote TV, ganti. Pendetanya ngomong apa? Wah ngantuk, ganti. Pendetanya ngomong apa? Ganti. Swipe handphone, nonton TikTok, nonton apapun, IG, tinggal gini kan. Sejauh jari, pilih pengkhotbah yang paling lucu, cari yang paling seksi gitu. Masa komen ibu-ibu tuh kadang-kadang ya, maaf enggak semua ibu-ibu, enggak guna gitu menurut saya. Komentarnya gini, Bu Heni, itu bajunya beli di mana? Misalnya, Bu Heni, ibu kalah cantik sama pendeta itu katanya gitu. Gue pikir, gue khotbah apa lu? Komennya apa? Gak jelas kadang-kadang. Gak apa-apa kalau Anda tanya batik tangan pengharapan. Sebenarnya gak usah tanya, udah gue tag. Batik tangan pengharapan menolong anak-anak pedalaman. Orang yang belum dewasa gak suka khotbah yang keras meskipun itu tahu kebenaran. Orang yang belum dewasa lebih suka yang duniawi daripada perkara-perkara ilahi. Orang yang tidak dewasa tuh gini, tahu hal-hal duniawi itu merusak dia, tapi dia tetap lakukan. Contoh ya boleh ya. Udah tahu dosa, tapi tetap buat juga. Udah tahu merokok itu menyebabkan kanker, tapi tetap merokok juga.
Udah tahu minum minuman keras itu enggak baik. Tapi tetap minum juga. Tahu enggak boleh nyuri, tapi tetap nyuri. Tahu enggak boleh suap dan korupsi, tapi tetap nyuap dan korupsi. Ini orang-orang yang enggak dewasa rohani. Anak-anak. Lagi, tanda bayi rohani yang belum dewasa. Baperan, mudah tersinggung, ditegur marah. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Orang itu kalau sayang, dia pasti tegur kita. Amin. Kalau dia enggak peduli, ngapain dia ngurusin kita? Orang yang belum dewasa, sakit hati kalau ditegur. Tapi orang yang dewasa bisa melihat teguran sebagai bentuk kebaikan. Bisa melihat teguran sebagai bentuk perhatian. Dulu saya pernah kerja sama Joyce Meyer Ministry. Saya punya pemimpin yang kalau ngomong tuh kalau negur keras dan tegas dan ketus, menyakitkan. Dibodoh-bodohi juga pernah saya. Tapi saya enggak sakit hati. Saya belajar dari dia untuk menjadi lebih baik. Saya menghargai orang yang ngedidik saya. Kenapa? Untuk sekolah mesti bayar. Ini kita dididik gratis, kita dibayar sama pemimpin. Ibrani 12 ayat 11 tuh bilang gini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa yang kalau dimarahin tuh senang gitu. Enggak lah. Tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Orang yang gak mau dididik keras gak akan dewasa. Saya bersyukur saya ketemu pemimpin yang keras. Yang ngedidik saya. Sampai saya ada hari ini. Saya bersyukur Tuhan itu kasih saya sekolahnya skala internasional. Saya pulang dari Australia ke Indonesia karena panggilan. Dan langsung di trainingnya tuh sama skala internasional gitu. Joyce Meyer Ministry. Dan di situ saya ditempa. Punya bos orang Amerika tuh gak mudah. Keras. Jam 2 pagi suruh kirim laporan harus bangun saya. Coba Anda. Disu gitu ya. Saya taat. Dimarahin saya diam. Saya menundukkan diri. Hari ini Tuhan promosi saya. Kami duduk ngopi jadi teman. Kemarin dia datang visit dari Amerika, dia cari kami. Ngajak Jojo ketemu. Akhirnya kami ngopi di hotel tempat dia nginep. Kalau dulu saya sakit hati, saya tidak akan dipromosi. Tapi karena saya belajar dari teguran-teguran dan didikan dia. Hari ini ketika saya dipromosi Tuhan, saya bisa duduk semeja sama orang yang pernah menjadi pendidik dalam hidup saya. Saya ngopi sama dia. Dan saya traktir dia. Karena berkat dialah saya ada hari ini. Amen. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang yang ngotot gitu loh, kalau udah ditegur masih ngotot gitu. Hati-hati. Amsal 15 ayat 10, baca sama-sama. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jangan marah kalau Anda ditegur. Berubah, belajar. Lihat teguran sebagai kebaikan untuk pertumbuhan. Kalau Anda mau dewasa, Anda harus rendah hati untuk menerima teguran dan memperbaiki kesalahan. Saya akhiri, tanda kedewasaan adalah tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Dan untuk belajar jadi dewasa, Anda harus mau rendah hati untuk dididik. Karena itu untuk kebaikan. Ingat tadi tanda kedewasaan yang pertama, belajar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Untuk belajar jadi dewasa, Anda harus keluar dari kepentingan diri sendiri, fokus mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, tanda orang dewasa itu menghidupi firman. Dan untuk jadi dewasa, Anda harus melakukan firman. Karena Anda harus bisa mengajarkan yang Anda lakukan. Yang terakhir, tanda kedewasaan itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan cara menjadi dewasa, Anda harus mau rendah hati menerima didikan.
Yang mau dewasa katakan amin. Kita berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kami terus tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Didik kami Tuhan, tegur kami, ingatkan kami, ajari kami. Kami mau bertumbuh, melakukan kebenaran dan hidup jadi teladan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa kasih karunia-Mu memampukan setiap kami. Apapun pergumulan umat-Mu yang datang hari ini. Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik dalam hidup mereka. Yang pasti akan menolong mereka dan memberikan mereka jalan keluar. Di dalam nama Yesus berkat-Mu atas setiap mereka. Yang percaya sama-sama katakan, amen. Tuhan berkati.